Keluar istilah apa? Apa? Salib. Nah saudara, orang liberal tidak mau terima ini semua. Orang liberal tidak pernah darah kok bisa mencuci dosa. Orang liberal tidak percaya akan salib itu kemenangan. Salib itu kan kayu. Nah kayu itu kayu yang 2000 tahun yang lalu sekarang sudah rusak. Tapi saudara, yang disebut salib itu berarti hukuman yang paling kejam. Itu ada kematian yang paling caranya bengis, yang paling biadab yang pernah dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, Tiongkok kira-kira 2206 tahun, 26 tahun yang lalu dari emperor yang pertama Qin Shi Huang sudah mempunyai penghukuman kematian, yaitu 5 kuda membagi satu tubuh. Maksudnya tali diikat di sini, lalu diikat tubuhnya kuda. Lalu ke tangan ini diikat ke tubuh yang lain. Tangan ini diikat tubuh yang lain. 2 kaki, 2 kuda yang lain. 5 kuda, kadang-kadang 4 kuda. Itu jurusannya berbeda-beda. Waktu pecut itu sudah dilontarkan itu, langsung kuda itu dilarikan kepada 5. Dan orang yang berdosa di dalam kira-kira 2-3 detik tubuhnya menjadi 5 bagian. Saudara-saudara, 1, 2, 3, semua kuda lari kepada arah yang berbeda. Tubuh itu robek seperti kamu merobek ayam pemuda. Saudara-saudara, ayam panggang yang robek itu karena sudah dimasak, dirobek begini. Nah itu kejam luar biasa. Tapi di dalam 2-3 detik, karena tubuh itu sudah menjadi berbagian-bagian, kesadaran sudah tidak ada, kesengsaraan itu berhenti juga. Tetapi lain, saudara-saudara, ada lagi dari zaman dinasti Sung, seorang bernama Liu Fei, seorang jenderal yang sangat setia karena dikhianati oleh orang yang lain, namanya Qin Kuai. Maka dia dipulangkan daripada itu medan peperangan. Waktu berperang dengan musuh, lalu diberikan alasan-alasan dia harus pulang. Sesudah pulang mau dicari gara-garanya Qin Kuai mengfitnah dia, menganggap dia telah membocorkan segala kabar penerangan kepada musuh. Maka dia dianggap pengkhianat. Cara membunuh dia itu kejam luar biasa. Mereka memberikan lem di seluruh tubuh dia, lalu mengikat tali tambang seluruh tubuh dia. Beberapa hari kemudian lem itu sudah kering, tambang sudah ceketeng badan, lalu ditarik secara paksa, kulitnya semua copot. Saudara-saudara, cara membunuh orang yang kejam itu di kerajaan-kerajaan dulu banyak yang biadab luar biasa. Tetapi tidak lama, di dalam 1-2 jam orang itu mati. Ada yang lebih kejam lagi yang disebut potong tengah pinggang. Jadi manusia dipotong di sini, lalu dengan cat yang paling baik itu dipeberkan secara tebal kira-kira 1 cm di meja. Tubuh yang atas yang sudah dipotong ini ditaruh di atas cat itu, sehingga tidak ada infeksi yang mungkin terjadi. Karena sebelum itu terjadi sesuatu infeksi itu sudah didek dengan darah. Tetapi darah peredaran dari karu-karuan di dalamnya. Sehingga tekanan darah tidak karu-karuan. Begitu darah keluar, pompa kembali. Dan di dalam teriakan-teriakan yang luar biasa sakitnya. Mereka keluarkan kutukan-kutukan dan maki-maki yang luar biasa. Ada yang sampai setengah hari baru mati. Itu kejam luar biasa. Saudara-saudara, saya mempelajari segala kemungkinan untuk mengerti sifat manusia, baik di barat maupun di timur, baik zaman kuno maupun modern. Tapi waktu bandingkan dengan salib, saya tetap merasa tidak ada yang lebih kejam daripada memaku manusia di atas kayu salib. Saudara mengetahui yang dipaku di atas kayu salib, biasanya berapa lama baru meninggal dunia? Umumnya 3 hari sampai 5 hari. Mengapa tidak bisa langsung mati? Karena pendarahan itu keluarnya pelan-pelan. Lubang paku makin besar, keluar baru mulai banyak. Dan orang yang dipaku di atas kayu salib, kadang-kadang supaya dia tidak terlalu cepat mati, diikat tangannya sehingga keberatan tidak merusak, merobek. Itu sebab kalau saudara lihat gambar kadang-kadang perampok yang dipaku itu ada ikatan talinya, baru dipaku. Itu adalah untuk memperlankan mereka. Saudara-saudara, Yesus Kristus, kebanyakan salib yang kita lihat itu tidak diikat. Dan itu merobeknya lebih berat. Dan saudara-saudara,
Karena darah terus kurang. Makin sedikit makin kurang. Sedikit demi sedikit mengalir keluar. Maka orang itu makin panas tubuhnya. Dan keadaan kekurangan darah. Tidak minum lagi. Mereka disiksa beberapa hari. Dah bisa hidup. Dah bisa turun. Dah bisa mati. Dan banyak yang sudah pingsan. Sudah kesakitan bangun lagi. Pingsan lagi. Sakitnya tidak bisa tahan. Mereka berhenti berbicara. Mereka berteriak-teriak. Makin bergumul. Lukanya makin besar. Sampai 3 hari. Sampai 5 hari. Baru mati. Dan inilah cara yang dipilih Tuhan untuk memperdamaikan manusia. Saudara-saudara, kalau kita tidak merenungkan Tuhan Yesus, kita tidak banyak memikirkan tentang bagaimana dia mati untuk kita. Kita hanya menjadi orang Kristen yang setiap minggu pamerkan jas baru. Kita setiap minggu pakai hiasan-hiasan. Datang ke gereja, mempamerkan diri. Tapi kalau engkau betul-betul mengenal apa artinya Kristen, apa matinya Kristus, mengapa dia begitu, engkau boleh sadar. Bagaimana kita boleh menjadi orang Kristen. Ingatlah, itulah cinta Tuhan. Ingatlah, itulah kematian Kristus. Ingatlah dia pendamai. Dialah yang menyelesaikan sejahtera perdamaian bagi engkau dan saya. Di atas salib inilah dia memperdamaikan kita. Di atas salib inilah dia menghentikan kemarahan Tuhan. Di atas salib inilah dia menjadikan dunia ini tidak ada perbedaan ras. Tidak ada perbedaan suku. Tidak lagi perbedaan lapisan. Segala sesuatu yang berada begitu wujud dan begitu konkret di dalam kerajaan Kaisar Romawi. Saudara-saudara, di mana yang paling nikmat dan paling miskin, yang menjadi tuan, yang menjadi budak, yang berhak semenang-menang dan sama sekali tidak mempunyai kedaulatan pada diri. Tidak melihat itu kualitatif variasi yang menakutkan. Tapi semua dipersatukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sekali lagi Paulus pakai tanda kutip. Kamu yang jauh. Mereka yang dekat. Saya percaya waktu Paulus menulis ayat-ayat ini. Dia sangat sedih. Karena dia adalah rasul kafir. Tapi dia darah Yahudi. Saudara-saudara, dengar sekali lagi. Dia adalah satu-satunya rasul yang khusus dikirim untuk kafir yang luar biasa sulitnya. Tidak berarti rasul lain tidak mengabarkan ini kepada orang kafir. Tetapi rasul Paulus pada hari pertama dipanggil sudah ditunjukkan. Aku akan mengirim engkau kepada teman yang jauh menjadi cahaya orang kafir. The apostle for the Gentiles. Sent to the far away. To those people who live in space. And the farthest place of the earth. Paulus engkau pergi. Maka minat Paulus sampai ke Spanyol. Yaitu ujung bumi. Minat dia untuk mengabar Injil terus. Minat ke pergi terus. Paulus mempunyai jiwa kafir. Tapi mempunyai darah Yahudi. Paulus mempunyai keterbatasan. Dia adalah seorang yang bersuku latar belakang Yahudi. Tapi dia diberikan suatu panggilan untuk seluruh dunia. Pada waktu dia melihat orang berbeda warna. Dia merasa diri terbatas. Saya hanya seorang Yahudi. Tapi Tuhan suruh saya pergi. Memang Tuhan melatih dia dengan gerika yang luar biasa. Dengan filsafat baik stoicisme, epikureanisme, skeptisisme. Semua platonisme dan sebagainya. Dia tahu semua. Paulus seorang yang begitu berat tugasnya. Dia mempunyai latar belakang Yahudi. Tapi dia mempunyai sesuatu panggilan global. Saudara-saudara. Saya kira saya juga mempunyai perasaan hampir sama seperti Paulus. Apalagi pada waktu beberapa puluh tahun Tiongkok berada di bawah komunisme. Saya mempelajari komunisme, tapi saya tidak boleh mengabar Injil di situ. Saya mempelajari filsafat Barat, tapi saya bermuka orang Timur. Saya mengabar Injil ke lain tempat, tapi saya mempunyai pendidikan yang global, pengertian filsafat secara global, tapi saya mempunyai latar belakang yang dibesarkan di Timur. Saya mengerti apa yang Paulus katakan di sini. Tetapi melalui Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, kita tidak memandang bulu akan manusia. Pada waktu saya berapa kali diundang
menjadi pembicara utama di dalam kongres internasional penginjilan sedunia, saya harus mempunyai pengertian saya menghadapi tubuh Kristus. Dan saya tidak mau mempermalukan orang Asia. Kalau orang Asia pergi ke barat habis khotbah minta uang, minta derma, cari uang sebanyak.